Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat. Oh, ini ternyata maksud kebun binatang dibesarkan dan binatangnya diumumkan. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Omongane gedabrus. Alah, entut berut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat kawan-kawan yang udah terus mendukung channel ini. Semoga kalian dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Udah nonton kan adu gagasan para capres di KPK? Yaitu adu gagasan cara memberantas korupsi di Indonesia. Terutama para koruptor-koruptor itu mau digimanakan gitu. Ya, lo tahu sendiri kan, Pak Anies dan Pak Ganjar kalau menurut gue sih lebih real ya, lebih realistis lah. Cuman ini Pak Prabowo kok agak gimana gitu. Dan ini pernyataan gagasannya dari Pak Prabowo ini jadi perdebatan gitu di publik ya kan, terutama di media sosial. Oke guys, daripada berlama-lama, mari kita saksikan serunya komentar-komentar dari para netizen Indonesia. Gas. Waduh, ada yang menggunakan metode sistemik untuk memberantas korupsi, yaitu menaikkan gaji pejabat-pejabat. Hei, pejabat korupsi itu bukan karena kurang, tetapi memang karena kemaruk atau rakus. Nah kalau ditambahin lagi, ya tambah kemaruk. Kecuali sudah zero korupsi kayak di Eropa atau di Amerika. Diganjar gaji tinggi, fasilitas tinggi nggak apa-apa. Wong di negara kita ini masih tidak bisa menahan diri kok. Anda itu capres yang berorientasi kepada pejabat negara atau memakmurkan rakyat. Ketika menaikkan gaji pejabat negara, rakyat yang tercekik melihat pejabatnya difasilitasi dari pagi sampai pagi, rakyatnya dari pagi sampai pagi kerja, uangnya dipajaki negara. Anda itu capres caranya di luar Nurul. Joget aja lah, joget. Kalian rakyat Indonesia, iya kalian hidup tuh jangan enak-enakan, makan di restoran siap saji setiap hari, belanja ke mall, menggunakan barang-barang branded, kemana-mana naik mobil mewah, rumah kalian gede-gede, segede gaban. Gue tuh sedih lihat para pejabat, hidupnya aja susah, kemana-mana pakai motor butut, belum bayar angsuran, beli beras literan, tinggal di kontrakan. Mikir kalian sebagai rakyat Indonesia. Makanya kita harus sejahterakan pejabat. Pilih Prabowo Gibran ya, biar pejabat kita itu hidupnya makmur, tidak ada lagi korupsi. Paham? Mau memberantas korupsi, kok naikin gaji pejabat? Pak,
Pejabat yang korupsi itu bukan karena gajinya nggak cukup, tapi karena mereka serakah. Pak Gibran lebih pintar dari profesor tadi yang disampaikan. Gibran lebih pintar dari profesor, ya. Iya kan banyak kan kalau orang sekolah ada doktor, ada profesor ya kan. Nah, ini lebih pintar. Lebih pintar. Ada capres yang mengatakan bahwa untuk menekan kasus korupsi, maka solusinya adalah menaikkan gaji para pejabatnya. Pertanyaannya simpel, apakah korupsi terjadi karena gaji pejabatnya memang tidak cukup atau karena hal lain? Faktanya gaji pejabat lebih dari cukup kan? Apalagi kalau tambah tunjangan-tunjangan. Artinya ada hal lain yang menyebabkan kasus korupsi itu ada. Salah satunya adalah adanya greedy atau keserakahan dalam diri untuk mendapatkan apapun dengan segala macam cara. Nah, ini yang harus diawasi dan diselidiki dengan lebih lanjut. Gue teringat dengan kisah Umar bin Khattab ketika melantik para pejabatnya. Beliau mengatakan bahwa beliau akan mengawasi harta kekayaan para pejabat sebelum dia menjabat dan setelah dia menjabat. Kalau ada harta kekayaan yang bertambah setelah dia menjabat, maka Umar akan mengawasi dan akan menindaklanjuti hal tersebut. Ini artinya bahwa jabatan bukan untuk memaksimalkan kekayaan, tapi untuk pengabdian untuk negeri tercinta. Kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Ya kalau menurut gua sih ada benernya juga sih. Emang kudu dinaikin, gaji pejabat tuh kudu dinaikin. Biar enggak korupsi. Emang harus begitu. Ya kita mah rakyat kecil tenang aja. Ntar juga kita juga dinaikin. Naikin harga sembako, naikin harga tempe, naikin harga BBM, naikin harga, pokoknya serba naik dah kita mah. Tenang aja rakyat kecil ya. Pokoknya kita juga kena dampak kenaikan. Salam kenaikan. Kalau kamu pilih yang lain, kalau kita pilih nomor 2. Tangi kok kakean pola. Tiga story neng WhatsApp neng IG. Jane iki karepmu piye? Ngono kuwi rasa dituduh-tuduhne. Wes ora usah repoti kancane. Dok ora. Kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan. Gajinya mau dinaikin berapa lagi, Pak? Udah di atas 100 juta loh. Terus mau dinaikin jadi 500 juta dari hasil pajak rakyat gitu. Ngambil duit rakyat buat ngegaji pegawainya gitu. Wah. Nih, kayaknya Bapak nih kurang banget deh kayaknya dari dua-dua paslon nih. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Pejabat. Sebenarnya kemana arah pembicaraan capres yang satu ini ya? Yang namanya pejabat itu hidupnya sudah makmur, Pak. Dan asal tahu saja ya, yang namanya manusia tetap aja kurang kalau soal harta. Contoh para menteri masih kurang gimana gajinya, tapi tetap aja kok masih korupsi. Mikir gak sih? Tolong Pak Wo ya. Kalau bikin gagasan itu dengan akal yang produktif dong, bukan akal KW-KW. Kemarin rumput laut bisa dijadikan pupuk dan BBM. Saya kira di Bapak ini tambah hari tambah ngawur aja deh. Anehnya, pendukungnya masih aja tetap bilang all in Prabowo. Aku yakin kalau akal sehat Anda dipakai, aku yakin takkan dukung orang ini. Oke guys, gue juga setuju sih sama para netizen ya. Jadi gimana ya solusi untuk memberantas korupsi di Indonesia gitu, dengan menaikkan
tunjangan dan gaji para pejabat. Kan yang gua tahu kan pejabat-pejabat tinggi itu kan kayak pejabat MK gitu kan, itu gaji dan tunjangannya itu udah gede gitu kan. Kenapa nggak yang dinaikkan itu gaji rakyat gitu kan? Gue juga nggak ngerti sebenarnya kayak gimana gitu. Kalau kayak Pak Anies kan dia lebih realistis ya, yaitu memiskinkan koruptor ya dengan merevisi undang-undang perampasan aset gitu. Pokoknya koruptor itu benar-benar dimiskinkan gitu. Dan Pak Ganjar lebih parah lagi, maksud gue bukan lebih parah lagi sih, memang lebih layak sih, yaitu setiap koruptor itu dipenjaranya di Nusa Kambangan. Tahu sendiri dah lo kalau udah Nusa Kambangan. Gue pernah nonton filmnya guys, masalahnya ada tuh filmnya di Nusa Kambangan itu kayak gimana kan. Ya ini Pak Ganjar sama Pak Anies ini kalau menurut gue ya lebih realistis gitu untuk sebuah solusi gitu kan. Dan untuk Pak Prabowo menaikkan gaji pejabat maksudnya gimana gitu kan. Ya kalau kata gue sih mendingan naikin gaji rakyat gitu ya, minimal ya asumsinya gini, naikin gaji rakyat ya kan, jadi ya turunkan semua harga, ya itu sama aja naikin gaji rakyat ya kan, turunkan harga BBM, turunkan harga sembako ya. Tapi ini kok malah pejabatnya. Oke guys, mudah-mudahan video yang gue sajikan tadi itu menghibur kawan-kawan semua ya, dan kita dapat mengambil sisi positif dari semua komentar para netizen ya. Dan ini merupakan kritik sih, jadi kritik itu ya harus didengar gitu. Oke guys, makasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.